Nyonya mana? Tanya Jevian sepulangnya bekerja pada maid di kediamannya. Nyonya pergi, Tuan. Sejak kapan? Sejak siang, Tuan, jawab maid itu dengan kepala menunduk. Jevian menghela nafasnya sambil merenggangkan dasinya. Kemudian ia menghempaskan tubuhnya di sofa yang ada di ruang tengah. Tolong bawakan aku segelas air, titahnya pada sang maid. Jevian merasa begitu lelah. Memang ia sudah mendapatkan suntikan dana yang tidak main-main dari Tobey, tapi itu tak serta-merta membuat perusahaan segera membaik seperti semula. Apalagi banyak rekan bisnis mereka yang memutuskan kerja sama sehingga membuat Jevian harus ekstra kerja keras untuk mencari rekanan yang baru. Sebenarnya rekan bisnisnya yang lama ada yang kembali mengajukan kerjasama, tapi Jevian menolak mentah-mentah. Mereka hanya mau bekerja sama saat perusahaan sedang baik-baik saja, tapi segera memutuskan kerjasama saat perusahaan sedang dalam keadaan kritis. Mereka hanya memedulikan keuntungan saja, namun tidak mau ikut menanggung kerugian di saat perusahaan dalam keadaan terpuruk. Tentu saja Jevian tak mau lagi bekerja sama dengan perusahaan seperti itu. Lebih baik ia mencari rekanan yang baru meskipun harus bersusah payah dan memulainya dari awal lagi. Baik, Tuan. Maid tersebut pun segera berangkat dari tempatnya untuk mengambilkan minum sesuai permintaan Jevian. Hai, sayang, kau sudah lama pulang? Tanya If saat baru pulang. Jevian pun segera menghentikan pekerjaannya di layar laptop. Jevian menghela nafasnya saat melirik jarum jam yang menunjukkan hampir pukul 9 malam. Namun Jevian tetap mengulas senyum dengan manis dan menyambut pelukan sang istri. Lumayan, jawab Jevian singkat. Maaf, aku tadi pergi dengan teman-temanku. Aku sampai tak sadar kalau langit sudah mulai gelap. Kau tak apa-apa kan? Iya, aku tak apa-apa. Terima kasih, sayang. Kap. If mengecup pipi Jevian seraya berlalu dari hadapan Jevian menuju kamar mandi. Bahkan If tidak menanyakan suaminya sudah makan atau belum. Jevian hanya bisa menghela nafasnya. Ia tidak begitu mempermasalahkan. Ia pun segera melanjutkan pekerjaannya. Sayang, kau masih sibuk? Tanya If yang baru saja keluar dari kamar mandi. Aroma sabun yang lembut dan segar menyeruak memenuhi indera penciuman Jevian saat If memeluk Jevian dari belakang. Sebentar lagi selesai, kenapa? If tersenyum lebar, aku ingin. Maksudmu? If berdecak, kemudian ia segera menggeser laptop dan duduk di meja menghadap Jevian membuat mata laki-laki itu terbelalak sebab pekerjaannya yang belum selesai. If, itu. Sayang, aku mau kamu. I want you fucking me, now. Mata Jevian membulat saat mendengar kalimat bernada vulgar tersebut. Jevian ingin mengumpat, tapi ditahannya. Ia tak ingin pernikahannya yang baru seumur jagung harus dihiasi dengan pertengkaran. Jevian tersenyum, as you wish, ucapnya dengan dada yang bergemuruh. If tentu saja girang bukan main. Ia langsung saja duduk di pangkuan Jevian dan melancarkan aksinya. Entah berapa lama mereka bercinta, yang pasti saat ini keduanya telah banjir dengan peluh. If sebenarnya belum puas dengan pelayanan Jevian sebab If yang terbiasa dengan bercinta dengan berbagai gaya, namun ia tidak mengatakannya pada Jevian. Sebab ia tahu, Jevian memang masih belum berpengalaman. Namun setidaknya, Jevian bisa bertahan cukup lama sehingga bisa sedikit memberinya kelegaan. Sayang, panggil If pada sang suami yang masih terengah-engah. Ya, jawab Jevian pendek. Sebenarnya Jevian masih merasa sedikit canggung dengan If. Oleh sebab itu, ia tidak banyak bicara. Apalagi setiap berbincang, If lebih sering menceritakan tentang dirinya dan teman-temannya. Tak pernah If menanyakan perihal dirinya membuat Jevian bingung harus membahas apa untuk memulai pendekatan mereka. Untung saja If tidak pernah mempermasalahkan sikapnya itu. Besok aku akan pergi dengan teman-temanku ke Australia, kau tak masalah kan? Jevian tentu saja terkejut. Pernikahan mereka saja baru berjalan beberapa hari, tapi If sudah akan pergi meninggalkannya. Berapa lama? Tanya Jevian. Tidak lama kok. Paling cepat 1 minggu. Kalaupun lebih, tidak sampai 1 bulan kok. Kenapa? Kau takut kau tidak punya tempat menyalurkan hasratmu?
Goda If sambil memainkan jemarinya di atas dada Jevian. Tidak, jawab Jevian cepat. Pergi saja, nikmatilah waktumu. Maaf aku belum bisa menemanimu karena aku masih sangat sibuk di kantor. Baguslah. Terima kasih, sayangku, ujarnya sambil mengecup pipi Jevian. Mau nambah satu ronde lagi? If tersenyum menggoda. Tapi dengan cepat Jevian menolaknya. Maaf, If. Sepertinya lain kali saja. Aku sudah sangat lelah, ujarnya sambil menguap. If tersenyum kecut. Ia pun segera merebahkan kepalanya di dada Jevian. Ya sudah, ayo kita tidur. Aku pun sudah lelah, ujarnya sambil memejamkan mata membuat Jevian bernafas lega. Seperti perkataannya, keesokan harinya, If benar-benar berangkat dengan teman-temannya. If yang terlalu dimanja sang ayah membuatnya kerap berbuat semaunya. Bahkan setelah menikah pun ia tak sadar akan peran dan tugasnya sebagai seorang istri. Ia masih kerap sibuk dengan kesenangannya. Bepergian, belanja, bahkan berkeliling dunia memang sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dienyahkan. Bahkan 2 minggu telah berlalu, tapi If belum juga kembali. Ia hanya sesekali menghubungi. Entah apa yang dilakukan If di luar sana, Jevian awalnya tidak mau peduli. Namun karena statusnya sekarang merupakan seorang suami, Jevian merasa ia seperti seorang suami yang tidak berharga di mata sang istri. Ia hanya dijadikan pemuas nafsu sebab mereka hanya bertemu saat If menginginkan dirinya. Atau kadang ia hanya dijadikan pajangan untuk dipamerkan saat If ada pertemuan tertentu. Jevian sadar, tak seharusnya ia terlalu memikirkannya sebab pernikahan mereka hanyalah pernikahan bisnis. Bahkan hatinya pun masih mencintai Adisti. Meskipun ada yang mengatakan If sebenarnya mencintainya, tapi entah mengapa ia merasa cinta If tak sebesar apa yang orang-orang katakan. Bila If benar mencintainya, mana mungkin ia mau meninggalkannya begitu saja sampai berminggu-minggu lamanya. Padahal mereka belum lama menikah. Jevian menghela nafas panjang. Ia lantas mengambil foto Adisti yang sempat dicetaknya. Ia sengaja menyetaknya agar bisa ia nikmati kapan saja. Adisti, apa kabarmu di sana? Apakah kau bahagia? Ah, kau pasti sangat bahagia, bukan? Apalagi Mark sangat mencintaimu. Ah, bukan hanya dia yang sangat mencintaimu, tapi kau pun sangat mencintainya. Kalian sungguh beruntung, kalian saling mencintai. Kalian pun menikah karena cinta. Tidak seperti aku yang, gumamnya sambil memandang wajah cantik Adisti dalam foto tersebut. Jevian menghela nafasnya yang mulai sesak. Dadanya selalu saja sakit setiap mengingat kalau wanita pujaannya telah menjadi milik orang lain. Adisti, bagaimana aku bisa melupakanmu bila hatiku seolah penuh dengan namamu? Adisti, aku merindukanmu, lirih Jevian dengan mata berkaca-kaca. Hari-hari Jevian lewati dengan hambar. Meskipun ia sudah memiliki seorang istri, tapi istrinya justru lebih sibuk dengan kehidupan pribadinya. Bahkan dalam 1 bulan, hanya bisa dihitung beberapa hari saja If berada di rumah. Tepat 1 minggu yang lalu, akhirnya Austin menghembuskan nafas terakhirnya. Hal itu tentu saja bagai pukulan telak bagi Jevian. Di saat-saat terendahnya, sayangnya Jevian tidak memiliki siapapun. Bahkan istrinya pun sedang entah berada di mana saat itu. Tobey hanya muncul saat waktu jenazah sang ayah dimakamkan, setelahnya ia pun ikut menghilang. Sungguh, Jevian seperti seorang yang tidak berharga sama sekali. Namun ada satu yang membuatnya bahagia. Ternyata Rainero dan Axton tetap menyempatkan waktu untuk mendatanginya. Padahal sudah sejak lama ia memutuskan komunikasi. Ia sengaja mengganti nomor ponselnya agar ia tidak berkomunikasi lagi dengan mereka. Namun di saat ia sedang terpuruk, Rainero dan Axton datang meskipun hanya untuk menyampaikan turut berduka cita. Jevian tampak melamun di meja kerjanya. Sudah hampir 6 bulan ibunya di penjara, namun baru 1 kali Jevian mengunjunginya. Tiba-tiba saja Jevian merindukan sosok sang ibu. Jevian lantas segera beranjak dari tempat duduknya. Ia ingin sekali mengunjungi sang ibu yang entah bagaimana keadaannya saat ini. Jevian, pekik Christina bahagia bisa melihat wajah putranya lagi.
Diusapnya rahang sang putra yang tampak lebih kurus dari beberapa bulan yang lalu. Jevian mengulas senyum. Meskipun senyum itu terkesan dipaksakan, namun Christina tidak mempermasalahkannya. Yang penting, akhirnya ia bisa melihat putranya lagi. Bagaimana kabarmu, San? Tanya Christina pada sang putra. Seperti yang kau lihat, Mom, jawab Jevian singkat. Jeff, kalau kabar, dedimu, bagaimana? Tanya Christina ragu-ragu. Semenjak ia ditahan dan Austin terkena serangan jantung, selama itu pula ia tidak pernah bertemu dengan Austin lagi. Christina memang mencintai harta Austin, namun ia pun mencintai laki-laki yang sudah menyelamatkannya dari lembah kenistaan. Ada seberkas rindu yang menelisik sukmanya. Rasanya ingin sekali ia berjumpa dengan sang suami, namun apalah daya, ia yang dipenjara membuatnya tidak bisa kemana-mana. Jevian menghela nafas panjang. Memang ibunya itu belum mengetahui perihal kepergian Austin seminggu yang lalu. Bukan sengaja tidak memberitahukan, tapi ia pun dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Segalanya ia urus sendiri. Membuatnya tak sempat mengabarkan pada sang ibu kalau ayahnya sudah meninggal. Mom, Daddy sudah tiada. Daddy, sudah meninggal seminggu yang lalu, ujar Jevian dengan kepala tertunduk. Christina terperanjat mendengar kalau suaminya telah tiada. Ia benar-benar shock mendengar hal tersebut. Tidak, itu tidak mungkin. Kau hanya bercanda kan, Jeff? Hehehe, Daddy tidak mungkin pergi begitu saja kan? Jangan bercanda dengan Mommy. Mommy tahu, Mommy salah, tapi jangan mengerjai Mommy seperti ini. Katakan, Jeff. Katakan kalau kau hanya berbohong. Katakan. Sentak Christina yang sudah menggebrak meja. Namun sudut matanya sudah basah dengan cairan bening nan asin. Christina sebenarnya tahu, tak mungkin putranya berbohong, tapi ia masih menolak kebenaran. Jevian menghembuskan nafas kasar, apa aku segila itu sampai bercanda dan membohongi Mommy dengan mengatakan Daddy sudah meninggal. Aku, tidak mungkin melakukan itu, Mom. Daddy benar-benar sudah tiada. Sudut mata Jevian sudah basah. Ia merasa hancur dan luluh lantak. Satu persatu orang-orang yang dekat dengannya menjauh dan menghilang. Entah kehilangan seperti apa lagi yang akan ia hadapi ke depannya. Kau tahu, Mom, kini aku benar-benar hancur. Hidupku sudah seperti bukan milikku lagi. Aku masih di sini semata-mata hanya untuk meneruskan perusahaan keluarga kita. Banyak keluarga yang bergantung pada perusahaan kita, bila tidak mungkin aku pun akan menyusul Daddy, ucapnya nyaris putus asa. Jangan bicara seperti itu, Jeff. Bukankah kau sudah menikah dengan Eve? Dia itu mencintaimu. Setidaknya, kau memiliki seseorang yang... Seseorang yang apa? Bahkan saat aku sedang terpuruk pun ia tak ada. Menantu idaman Mommy itu justru lebih suka menghabiskan waktunya dengan teman-temannya. Jalan-jalan, shopping, keliling dunia. Cinta. Bullshit. Dia tidak pernah mencintaiku. Ia hanya terobsesi padaku, ujarnya sambil terkekeh miris. Hal tersebut bagaikan tamparan bagi Christina. Apalagi ia dapat melihat air mata keputusasaan di netra biru safir Jevian. Jeff. Mommy tidak perlu khawatir. Aku tak masalah. Aku akan coba menjalaninya meskipun entah sampai kapan aku sanggup bertahan. Mommy baik-baik di sini. Aku pergi. Setelah mengucapkan itu, Jevian pun segera berlalu dari hadapan sang ibu. Melihat raut wajah penuh keputusasaan di wajah Jevian, jelas saja Christina bagai dihantam beban ribuan ton. Dadanya sesak. Penyesalan itu pun hadir membuat Christina akhirnya benar-benar menyesali perbuatannya. Jevian, maafkan, Mommy. Semua salah, Mommy. Maafkan Mommy. Maafkan, lirih Christina sambil terisak pilu. Tak terasa 3 bulan telah berlalu begitu cepat. Meskipun terasa hambar, tapi Jevian berusaha menerima segalanya dengan penuh keikhlasan. Walau rasa cinta itu belum hadir di hatinya, tapi sebisa mungkin Jevian bersikap baik dengan sang istri. Sayang, panggil Eve yang memang sudah 3 malam ini ada di rumah. Bahkan tumben ia pulang ke rumah lebih awal tidak seperti sebelumnya yang kerap pulang sangat larut. Kau kenapa? Apa kau sakit? Tanya Jevian saat melihat wajah pucat Eve.
Tubuhku benar-benar lemas. Aku juga beberapa hari ini sering mual-mual, ujarnya yang masih meringkuk di dalam selimut. Jevian lantas memegang dahi Eve. Tidak panas, gumamnya. Kau berbaring saja. Nanti aku panggil dokter untuk memeriksamu, ujar Jevian sambil merapikan rambut Eve yang berantakan. Eve mengangguk samar tanpa membuka matanya. 1 jam kemudian, dokter pun datang untuk memeriksa Eve. Bagaimana, dok? Istriku sakit apa? Tanya Jevian. Kira-kira kapan terakhir kali Nyonya Eve datang bulan? Tanya sang dokter membuat dahi Jevian mengernyit tak mengerti. Eve mencoba mengingat-ingat, kalau tidak salah, 2 atau 3 bulan yang lalu. Aku tidak begitu mengingatnya, dok. Memangnya kenapa, dok? Tanya Jevian. Setelah saya memeriksa denyut nadinya, aku merasakan kalau Nyonya Eve sedang mengandung. Namun untuk memastikan lebih pastinya, Anda bisa membawa istri Anda ke spesialis obgyn, tukas dokter tersebut. Mata Jevian seketika berbinar. Berbeda dengan Eve yang tampak muram. Padahal ia sebelumnya memang menginginkan memiliki seorang anak dengan Jevian, tapi saat ia merasakan bagaimana gejala hamil tersebut membuatnya jadi tidak seantusias sebelumnya. Ia dapat membayangkan kalau kehamilannya akan membuat gerakannya terbatas. Ia tidak bisa sebebas sebelumnya. Namun ia tidak menunjukkan hal tersebut di depan Jevian. Ia justru menunjukkan ekspresi bahagia di hadapan Jevian. Sampai di rumah sakit, dokter pun menyampaikan hal yang sama. Eve dinyatakan hamil 11 minggu. Jevian merasa senang hingga berinisiatif memeluk Eve terlebih dahulu bahkan mencium pipinya. Terima kasih, Eve. Terima kasih karena sudah mengandung anakku, ucap Jevian yang merasa hidupnya kini lebih berwarna. Akhirnya ia memiliki sesuatu yang berharga untuk menjadi penyemangat hidupnya. Namun berbanding terbalik dengan Eve yang justru merasa sedikit terbebani.